Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Baik, bismillah, insyaallah kita akan membahas pada kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Shad. Perhatikan di sini pada lafal huruf Shad. Di sini ada yang kita namakan dengan bacaan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar artinya apa? Yaitu pembuka atau ayat-ayat pembuka atau kata-kata pembuka di dalam surat-surat Al-Quran. Biasanya ada bentuk seperti ini, ada yang alif lam mim dan semisalnya. Hati-hati, ini jangan dibaca dengan so gitu ya, tapi ini dibaca dengan sesuai hurufnya teman-teman. Kalau hurufnya di sini kan huruf shad, nah seperti ini ya, seperti ini shad. Nah, cara membacanya adalah kita memanjangkan shadnya ini sepanjang so-nya sepanjang 6 harokat, karena di sini ada namanya, kita namakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf ya, mad lazim harfi mukhaffaf, yang dimana huruf shadnya wajib dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Maka kita membacanya shad ya, kami ulangi. Nah, karena di sini ada huruf dal yang dimana dia harus dipantulkan ketika dia sukun, maka wajib kita pantulkan ya teman-teman, shad. Tapi panjangkan dulu shadnya sepanjang 6 harokat, baru mantulkan di huruf dalnya. Shad. Sekali lagi, shad. Kemudian wal Qur'ani dzidzikr ya, wal Qur'ani dzidzikr, dzikr ya, zikr. Nah, ini jangan sampai kita memantulkan huruf kaf ya teman-teman. Tapi kita bahas dulu pada lafal wal Qur'ani. Di sini lafal wal Qur'an oronya dibaca dengan tebal ya, wal Qur'ani. Kenapa? Kenapa oro dibaca dengan tebal, tidak dibaca wal Qur'an tapi wal Qur'ani? Karena ada huruf ra sukun yang didahului dengan huruf dhamma. Maka ia wajib dibaca dengan bacaan tebal teman-teman ya. Salah satunya huruf ra akan dibaca tebal kalau dia berharokat fathah dhamma, atau huruf ra sukun yang didahului dengan huruf fathah atau dhammah. Kemudian pada lafal ani ani ada yang kita namakan dengan mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah yang berharokat, baik itu fathah, kasrah, dhammah, bertemu dengan huruf mad. Kalau di sini ada hamzah bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka wal Qur'ani, wal Qur'ani. Kemudian dzidzikr, dzidzikr ya, dzidzikr ya. Di sini pada lafal dzidzikr hati-hati, jangan terbaca dengan wal Qur'ani zizzikr, misalkan begitu, atau mematulkan huruf kaf misal zikr, zikr. Nah, ini mematul, padahal dia tidak, tapi sesuaikan dulu hurufnya. Zizzikr, zizzikr ya, mantul, maaf bukan mantulkan, tapi dia sesuaikan daripada makhraj huruf kaf. Kaf ada sifatnya ketika dia sukun, ada namanya sifat syiddah. Syiddah yaitu huruf yang dia memiliki sifat, yaitu suaranya tertahan. Zikru ya, zikru, zikru ya, tapi dia langsung wal Qur'ani dzidzikr, dzidzikr, dan rohnya dibaca dengan tipis. Kenapa? Karena sebelum huruf yang dimatikan itu ada huruf kasrah, maka dia dibaca dengan tipis rohnya, tidak dibaca wal Qur'ani dzidzikr, enggak, tapi dia dzidzikr, dzidzikr. Kemudian pada lafal balil ladzina, balil ladzina, pada lafal zi panjangkan zi sepanjang 2 harakat karena dia ada mad tabi'i, yaitu berupa apa? Berupa adanya huruf
ya sukun yang didahului dengan huruf kasrah panjang yang 2 harakat. Kemudian kafaru, kafaru, runya dibaca dengan tebal dan di sini ada ra tafkhim karena ra berharakat dhammah. Kemudian di situ juga ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf dhammah yang bertemu dengan huruf waw. Kemudian berlafal fi izzatin wa shiqaq. Pada lafal fi mad tabi'i kasrah bertemu ya, izzatin wa di sini ada tanwin pada lafal tin. Ketika ada tanwin ya, ini cara membacanya ketika bertemu waw, yaitu dimasukkan ke huruf wawnya. Pada dasarnya teman-teman, huruf tanwin itu adalah bunyi nun yang dia dilafalkan tapi tidak ditulis. Contoh ban sama dengan ban. Nah, sama di sini izzatin sama dengan izzatin dengan nun. Nah, cara membacanya adalah masukkan nunnya atau suara bunyi nunnya ke huruf waw sehingga hilang suara nunnya. Fi izzatin wa, itu yang pertama. Langkah yang kedua disertai dengan bacaan gunnah, yaitu memasukkan suaranya ke rongga hidung kita. Dan di sini idgham bi gunnah juga kita kenal dengan idgham naqis, dan dalam bacaan ini ada namanya idgham naqis. Ya, tidak secara utuh idghamnya masuk, tapi dia ada naqisnya. Masih menciptakan bunyi sedikit suara bunyi nunnya. Fi izzatin wa shiqaq. Kemudian sambil ditahan 2 harokat. Fi izzatin wa shiqaq. Padahal fal shin, hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf sin ya. Jangan dibaca wasiqaq, tapi wasyiqaq. Kemudian pada fal qa di sini ada bacaan mad arid disukun. Ya, kenapa? Karena adanya huruf yang kita matikan yaitu huruf qaf, dan huruf qaf nanti ada hukum tajwid lagi yaitu huruf qalqalah. Maka cara membacanya memanjangkan qa yang pertama dulu dengan bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun terjadi apabila ada mad tabi'i atau huruf mad bertemu dengan sukun arid. Awalnya di sini wasyiqaqin. Ketika dimatikan, qafnya tidak lagi berharokat tanwin tapi berharokat sukun. Nah, inilah yang kita namakan dengan sukun arid. Maka ketika ada sukun arid ini, sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw atau dhammah, alif, waw atau ya, maka dia dibaca dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat kita boleh memilih, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harokat. Wasyiqaq. Kemudian mantulkan pada lafal qaf, karena huruf qaf ketika disukunkan dia menjadi huruf qalqalah. Yang mana qalqalah itu adalah memantul. Ya. Maka banil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Sad wal qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Pada lafal kam ahlakna, perhatikan di sini pada lafal mim mati bertemu dengan hamzah. Ini suara mimnya harus diperjelas karena dia ada bacaan yang kita namakan sebenarnya di sini ada izhar syafawi, yaitu izhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir kita. Karena makhraj daripada huruf mim keluar daripada mim, dua bibir kita, sehingga kita namakan dengan izhar syafawi. Yang dalam membacanya harus diperjelas suara mimnya dan tidak boleh ada penahanan. Contoh penahanan itu bagaimana? Contoh kam ahlakna. Nah, itu ada penahanan. Harusnya tidak ditahan dan tidak ada penahanan. Kam ahlakna, begitu saja. Kemudian lafal ahlakna, ha yang dia sukun ini sifatnya ada sifat hamsnya.
ya, hamas, ahlak. Nah, dan ha di sini juga ada yang kita namakan dengan sifat rokhawah, mengalirnya nafas. Ha, ahlak. Nah, maka ketika melafalkan ha jangan sampai memantul. Dengan kam ahlakna. Nah, ini ada juga yang begitu. Nah, ini maka dia kurang tepat dan salah. Kenapa? Karena ha tidak memiliki sifat pantul. Kemudian pada lafal na di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan na yang berharakat fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian min qablihim, di sini ada bacaan ketika nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini kita namakan dengan hukum tajwidnya, yaitu bacaan ikhfa, atau kita kenal dengan ikhfa hakiki, karena nanti ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, salah satunya huruf qaf. Nah, ketika kita melafalkan juga ikhfa yang kepada huruf qaf, itu ditebalkan menyesuaikan dengan sifat huruf qafnya yang tebal. Maka tidak baca min qablihim, tapi dia min qa. Langsung seakan-akan kita melafalkan huruf qafnya. Karena di sini nun sukunnya bertemu dengan qaf. Min qa. Milqa, ya, tidak minqa. Tapi dia suara nunnya ya disamarkan langsung kepada makhraj daripada huruf qaf yang dia memiliki sifat isti'la. Kemudian balafal min qablihim, balafal qablihim, di sini ada bacaan ba yang dia harus dipantulkan di dalam melafalkannya. Kenapa? Karena ba di sini ada bacaan qalqalah. Ba memiliki salah satu sifat yaitu qalqalah. Qalqalah artinya apa? Memantul. Maka di dalam melafalkan ba ini harus ada pantulannya, ya. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah adalah tidak memantulkan. Contoh, min qablihim. Nah, ini tidak memantul. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah menambahkan hamzah pada lafal huruf qalqalah. Contoh, min qablihim. Nah, ini juga menambahkan hamzah. Jadi qab ada tambahan hamzah. Padahal dia tidak boleh menambahkan hamzah pada lafal bacaan qalqalah. Bagaimana cara yang benar dalam melafalkan bacaan qalqalah? Yaitu dia pantulannya mengalir. Min qablihim, min qablihim, min qarn. Pada lafal mim mati bertemu mim, ini harus ditahan suara mimnya. Karena ada pertemuan di antara dua mim. Nah, apabila ada pertemuan antara dua mim, yang satu berharokat, yang satu tidak berharokat atau sukun, ini kita namakan di dalam bacaan hukum tajwidnya adalah idgham mimi atau idgham mislain. Ya, bukan mutamatsilin tapi mislain, yaitu huruf yang dia atau idgham mimi, ya, idgham mimi. Ya, mim ketemu mim. Min qablihim, ya. Cara membacanya memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Kemudian lanjut kepada min qarnin fanadaw. Di sini ada lagi nun mati ketemu qaf. Nah, sama sebagaimana yang awal, yaitu ada bacaan ikhfa hakiki. Kita bacanya nunnya disamarkan langsung ke huruf qaf yang dia menebal. Min qa, ya, min qa. Pangkal lidahnya terangkat. Min qablihim. Nah, kalau di sini min qarnin. Kemudian ketika kita melafalkan qarnin, ya, qarnin, di sini qa-nya tebal dan ro-nya juga dibaca dengan tebal sehingga diwarnai di sini warna biru. Yaitu artinya kita membacanya dengan jangan dibaca qarnin tapi dia qarnin. Nah, sifat huruf ra itu adalah sifat takrir, tapi takrirnya jangan banyak-banyak. Jangan qarnin. Sekali saja untuk sifat takrir daripada huruf ra dan dia menebal. Qarnin, qarnin fa. Kemudian berlafal nimfa, di sini ada tanwin, yaitu berupa kasratain garis 2 bawah bertemu dengan huruf fa, yang dimana fa termasuk salah satu bacaan ikhfa. Maka cara membacanya samarkan tanwinnya kepada huruf fa. Min qarnin fa, min qarnin fanadaw. Maka samarkan ini kepada fa. Kemudian pada lafal fanadaw ada mad tabi'i pada lafalna. Dan kemudian di sini ada kita idghamkan, idgham mutamatsilain, yaitu waw yang pertama kepada waw yang kedua. Yaitu sifat hurufnya sama dan hurufnya sama, makhrajnya pun sama. Fanadaw.
alif di tengah-tengahnya ditandai dengan sifar mustadir atau lingkaran kecil di atasnya kita namakan dengan sifar mustadir, artinya alifnya dianggap tidak dibaca dan tidak menandakan panjang pula. Maka fanadawa, dan tidak boleh ditahan sebagaimana idgham bi gunnah, karena di sini bukan idgham bi gunnah tapi idgham mutamatsilain. Maka tidak dibaca fanadawana, tapi hanya idgham saja. Fanadawana tahina manas walata. Ya, di sini ada baca mad tabi'i, yaitu la yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Walata hina di sini ha kecil. Ha jangan sampai kita baca dengan walata hina manas. Ya, manas. Ya, ha kecil. Bagaimana cara pelafalan ha-nya? Yaitu dari tengah tenggorokan kita. Ha, hi, hu. Wala tahina manas. Ya, kemudian melafal hina ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian melafal manas. Ya, ada bacaan mad arid bis sukun, yang dimana ini merupakan bacaan yang terjadi atau mat yang terjadi ketika adanya sukun arid. Ini kan awalnya manasin, karena kita sukun, karena kita wakaf dimatikan suara shadnya, maka menjadi manas. Nah, sebelumnya ada huruf mat. Nah, inilah kita namakan dengan mat ada sukun. Jadi kalau kita dapati ada sukun arid, sukun yang bukan asli, tapi sukun yang timbul karena wakaf, nah itu namanya sukun arid. Nah, sebelumnya ada huruf mat, baik itu waw, alif atau ya, maka ini kita baca dengan bacaan mad arid disukun meskipun itu tengah-tengah ayat misalnya. Maka dia misalkan kita berhenti fanadawalat, misalkan kalau nggak kuat nafasnya, tapi sini nanti jadi wakaf yang kurang pas gitu ya. Tapi kalau bisa sampai akhir saja. Nah, kemudian dia kita berapa harakat dalam membaca mad arid disukun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca manas 2 atau 4, manas ataupun 6 harakat. Baik, kita tapi mengambil yang mana? Kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita coba ulangi. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata hina manas وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Satu-satu pada lafal wa'ajibu anja. Perhatikan di lafal ajibu di sini ada yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil yaitu mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut pada satu lain kata. Yaitu apabila kita mendapati adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan posisi hamzah berbeda kata, maka ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka ketika melafalkan wa'ajibu aja, maka lafal bunya wajib kita panjangkan sepanjang berapa harakat? Sepanjang 4 atau 5 harakat. Kenapa? Karena pada kata pada lafal kata ini ada mad jaiz yang dipanjangkan dengan 4 harakat. Kemudian melafal anja'ahum ada nun sukun bertemu jim, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya menyamarkan suara nunnya kepada huruf ja, anja, sambil ditahan 2 harakat. Kemudian melafal ja'ahum, lafal ja, panjangkan huruf ja di sini sepanjang 4 atau 5 harakat karena adanya
bacaan mad wajib muttasil pada lafal ja'ahum ditandai dengan huruf ja yang awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah. Akan tetapi di sini hamzahnya pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib. Panjangnya adalah 4 harokat. Maka ja'ahum. Kemudian berlafal ja'ahum munzirum minhum. Ada mim mati bertemu dengan mim, maka ini kita baca dengan bacaan idgham mimi. Ini kami lupa menuliskannya. Ada idgham mimi, yaitu bertemunya 2 huruf mim yang dimana mim yang satu berharokat sukun dan yang satu berharokat, atau mim mati bertemu dengan hukum atau bertemu dengan nun sukun. Maka langkahnya adalah memasukkan mim pertama kepada mim kedua dan ditahan. Ja'ahum munziru, ya seperti itu. Kemudian mim mati bertemu, kemudian munzirum minhum. Ini kelewatan juga, ada nun sukun bertemu za. Sama ketika nun sukun bertemu dengan ja, di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu bacaan yang terjadi ketika ada nun sukun bertemu dengan zal. Maka apabila ada cara membacanya bagaimana? Sama seperti ja. Kita samarkan dulu teman-teman. Samarkan kemana? Samarkan ke pada apa namanya, huruf zalnya. Maka nunnya disamarkan ke munzirum minhum. Kemudian berlafal munzirum minhum, ada dhammatain bertemu dengan mim, maka di sini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan tanwin karena idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya atau bunyi suara nun sukunnya. Awalnya kan tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang dilafalkan tapi tidak ditulis. Munzirun sama ketika kita tambahkan nun. Munzirun. Contoh begini. Munzirun dengan nun sama bunyinya dengan ini. Maka pada dasarnya tanwin itu adalah nun yang dibunyikan tapi tidak ditulis. Kemudian maka masukkan ke huruf mim. Munzirum minhum, dan ditahan 2 harokat. Kemudian berlafal minhum, ada nun mati bertemu ha, ini kita namakan dengan bacaan izhar, harus dibaca dengan jelas suara nunnya. Kemudian pada lafal wa qalal kafiruna hadza hadza sa. Keenam bacaan ini kita hukumi dengan mad tabi'i. Qa panjang dengan huruf alif, ka panjang dengan alif kecilnya, ru panjang dengan wawunya, ha sama seterusnya dengan alif. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Maka bunyinya harus sama, jangan beda ya teman-teman antara mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang lainnya. Kenapa? Karena kalau beda nanti panjangnya berarti berubah gitu ya. Misalkan wa qalal kafiruna, kok di sini lebih panjang dibanding ka. Maka ini hati-hati dalam membaca mad tabi'i, harus hati-hati jangan memanjangkannya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Wa qalal kafiruna hadza. Kemudian di sini kita lewati ada alif lam tadi ya. Alif lam di sini harus dengan jelas dibaca lamnya karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal za, haza, hati-hati dalam melafalkan za, jangan dibaca dengan haza. Jangan kita ganti dengan huruf zai ya teman-teman, karena di sini tidak ada huruf zai tapi yang ada huruf zal. Bagaimana cara pelafalan zal? Zal itu ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas kita, maka za bukan za gitu ya. Kemudian sahirun kazzab. Kemudian berlafal dhammatain bertemu dengan huruf kaf. Ini kita namakan dengan bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya sama dengan anja'ahum atau munzirum, yaitu kita menyamarkan dhammatainnya atau suara nunnya kepada huruf kaf. Sahirun, langsung ke huruf kaf ya. Kemudian kazzab, zab, ada bacaan mad arid sukun yang terjadi ketika adanya
apa namanya, huruf sukun arid. Ini pada lafalnya kadzabun. Karena kita wakafkan maka banyak menjadi sukun. Kadzab. Nah, sebelumnya ada huruf mad. Nah, mad arid sukun terjadi pasti dalam kondisi seperti ini. Berapa harokat dalam membaca mad arid? Yaitu boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka sahirun kadzab, kadzab dan sebagainya. Kemudian pantulkan pada lafal ba karena dia menjadi huruf ba yang sukun. Nah, di sini ada bacaan qalqalah. Qalqalah itu artinya harus memantul. Kesalahan yang terjadi adalah tidak mantul sehingga dia tidak terbunyikan dengan pantulan. Baik, kita coba ulang. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Baik, kita perhatikan di sini aja'alal alihata. Ya, jelaskan suara huruf lam yang dimatikan karena di sini ada alif lam yang kita namakan dengan alif lam qamariyah. Qamariyah. Yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan lam, dibaca dengan jelas suara lam ya. Kemudian pada lafal alihata ini jangan dibaca pendek ya teman-teman. Meskipun dalam rosamnya seperti ini hanya dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena di sini adanya hamzah bertemu dengan alif seperti ini. Nah, sehingga posisi hamzahnya berada di sebelahnya. Itu menandakan dia kita namakan dengan mad badal di sini. Maka tidak dibaca aja'alal alihata ilah, tapi panjang dulu. Aja'alal alihata. Ya, sekali lagi. Aja'alal alihata. Dipanjangkan 2 harokat karena ia mad badal, adanya hamzah bertemu dengan alif. Kemudian berlafal ilaha wahida. Pada lafal ilah di sini kita panjangkan la-nya sepanjang 2 harokat karena ia ada mad tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, jangan dipendekkan ya teman-teman. Jangan ilaha wahida, tapi ilaha wahida. Kalau kita berhenti ya. Nah, di sini ada bacaan gunnah nanti pada lafal inna, tapi kita belum lafal. Itu kita fokus di sini pada lafal tanwin, adanya fathatain yang di sini berupa pada lafal han bertemu dengan huruf waw. Nah, pada dasarnya tanwin itu dibunyikan dengan suara nun yang dimatikan. Han seperti ini sama dengan han seperti ini. Maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya ya sesuai dengan namanya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara nun kepada bunyi waw. Awalnya ilahan wahida karena kita masukkan menjadi ilahawa. Langkah yang kedua adalah kita menahan bunyi suara wawnya. Maka ilahan wa ditahan ya teman-teman. Sekali lagi kita ulangi ilahan wahida. Seperti itu. Kita tahan dahulu sepanjang 2 harokat. Kemudian melafal wa kembali lagi sama, dia ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, panjang alif kecil di sini dipanjangkan sepanjang berapa harokat? 2 harokat. Kemudian kalau kita berhenti pada lafal shalah, sebenarnya waqaf di sini. Ini waqafnya adalah kita usahakan lanjut saja. Maka aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza. Tapi tidak mengapa karena di sini kalau kita berhenti pun maknanya juga apa namanya? Sempurna gitu ya. Kalau kita berhenti maka nanti di sini menjadikan kita namakan mad iwad. Ya, mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf ya teman-teman. Maka awalnya wahidan karena kita berhenti pada lafal bacaan tersebut, maka kita ganti menjadi ilahan wahida. Panjang ya. Dipanjangkan alifnya atau dipanjangkan tanwinnya sepanjang 2 harokat karena ia bacaan gunnah.
Maaf, bacaan mad iwad, ya Allah, maaf. Bacaan mad iwad yaitu fathatain bertemu dengan alif. Kemudian kita lanjutkan pada lafal inna hadza. Lafal inna di sini ada mad, maaf, ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah bacaan ketika kita memasukkan bunyi suara kepada rongga hidung kita, kepada khayshum. Maka gunnah terjadi dengan beberapa ya. Ada gunnah yang paling tinggi adalah ketika nun dan mim berharokat tasydid. Maka di sini ketika nun ada atau mim berharokat tasydid, maka ditahan suaranya sepanjang 2 harokat. Inna tidak langsung dilepaskan. Inna hadza tidak dibaca inna hadza, tapi tahan dulu. Inna hadza. Lafal ha dan za kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama ha dipanjangkan karena ada fathah bertemu alif kecil, za begitu pula. Hati-hati dalam melafalkan za atau melafalkan huruf zal, jangan terganti dengan bunyi suara huruf zai ya teman-teman. Tidak boleh kita ganti dengan apa namanya inna haza gitu ya. Inna haza. Inna haza. Kemudian inna haza. Kemudian la syai'un, sempurnakan berlafal ya-nya. Di sini ada fathah bertemu ya, yang dimana apa namanya, la syai', lembutkan di dalam melafalkannya. Apa namanya, di dalam melafalkannya harus diperjelas gitu ya. Maaf, dilembutkan karena dia ada ya sukun yang didahului dengan fathah, karena di sini bacaan lin, maka dia lembut. La syai'un, la syai'un, jangan la syai', jangan pakai tapi i ya. Dia sempurnakan karena dia ya itu bunyi i gitu, kasrah. La syai'un. Kemudian berlafal ujab, di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya dhammatain atau tanwin ya bertemu dengan huruf ain, maka di sini harus diperjelas bunyi suara unnya ketika ia bertemu dengan huruf-huruf izhar. Maka ketika lihat teman-teman, ketika kita membacanya harus diperjelas la syai'un ujab. Kemudian berlafal ujab, di sini ada bacaan mad arid disukun berlafal ja-nya, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i yang bertemu dengan bertemu dengan sukun arid. Pada dasarnya ba berharokat dhammatain bun, karena kita wakafkan maka dia menjadi sukun ya sebelumnya, maka ditahan di sini bukan ditahan, apa, ja-nya dipanjangkan. Berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka mad arid disukun adalah mad yang terjadi ketika adanya sukun arid yang sebelum huruf sukun arid itu adanya huruf mad. Maka huruf yang sebelum huruf madnya adalah dia memanjangkan, yaitu huruf ja. Ja dipanjangkan. Di sini kita boleh memilih 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit lagi. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, seperti itu. Baik, kemudian pada lafal ba-nya ada bacaan qalqalah, karena ba ketika disukunkan dia menjadi bunyi bacaan yaitu apa namanya, mad bukan mad, bacaan qalqalah yaitu memantul. Nah, kesalahan di dalam membaca qalqalah ini adalah tidak memantulkan huruf qalqalahnya, yaitu di sini huruf ba. Misalkan ujab, harusnya dipantulkan ujab ya. Inna hadza la syai'un ujab. Baik, kita coba ulangi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرام.
Baik, bismillah, coba kita perhatikan pada lafal wa talaqa. Di sini tidak dibaca dengan wa talaqa. Kenapa alifnya di sini dianggap tidak ada? Atau di sini kita namakan dengan alif, yaitu berupa hamzatul wasal, hamzah yang dia diwasalkan dan tidak dibaca sehingga langsung kepada huruf nun. Nah, nun di sini, nun yang tidak berharokat artinya nun sukun. Bertemu dengan huruf ta, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa artinya menyamarkan, hakiki yaitu yang untuk membedakan antara ikhfa syafawi dan dia ikhfa hakiki ini. Maka cara membacanya adalah ketika kita bertemu dengan seperti ini, nunnya disamarkan kepada huruf ta dan dia menebal. Karena sifat huruf ta tebal, di situ ada sifat huruf ta yang itu berupa apa? Idbaq dan isti'la. Isti'la dan idbaq, yaitu ditebalkan suara ikhfa-nya wa ta, ya, langsung menyamarkan ke huruf ta karena dia huruf ta termasuk huruf yang tebal, dan ditahan dua harakat wa talaqal mala'u. Jelaskan pada lafal alif lam karena di sini alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal minhum animshu ada nun sukun bertemu dengan ha. Ini kita namakan dengan bacaan izhar, ya teman-teman. Bacaan izhar. Nah, izhar di sini izhar halki bukan izhar syafawi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan ha. Cara membacanya itu diperjelas suara nunnya minhum dan tidak boleh pernahan minhum, tapi jelas saja. Kemudian balafal hum, di sini baru izhar apa? Izhar syafawi karena berkenaan dengan mim sukun. Kemudian balafal animshu, di sini tidak dibaca animshu, ya, tapi animshu, hamzanya dianggap tidak ada sebagaimana tadi wa talaqa. Lafal shu, hati-hati dalam melafalkan shin, jangan sampai dia terbaca dengan zin. Contoh animsu. Nah, sering terjadi yang seperti itu, padahal di sini huruf shin, yaitu dengan huruf y kalau dalam bahasa kita, ya. Animshu, shu, ya. Posisi makhraj huruf shin adalah di tengah lidah kita, sya, dan dia memiliki sifat tafasyi, intisyarus saut, ya, menyebarnya suara di dalam mulut kita. Animshu wasbiru, ini juga sama, jangan dibaca wa usbiru tapi langsung wasbiru. Dan tebalkan pada lafal huruf shad karena shad termasuk huruf isti'la yang pangkal lidah kita naikkan, dan shad juga memiliki salah satu sifat, yaitu sifat idbaqnya, yaitu lidah itu lebih melekat-lekat dengan langit-langit atas. Kemudian pada lafal ru, di sini ada waw sukun yang didahului dengan dhammah, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya dua harakat. Kemudian pada lafal ala alihatikum, pada lafal ala, di sini pada dasarnya ala itu dua harakat karena datang setelahnya huruf hamzah. Sebab hamzah inilah yang menjadikan dia menjadi 4 atau 5 harakat. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Yang dimaksudkan adalah ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang selainnya atau di lain kata, karena dinamakan dengan munfasil artinya hamzahnya terpisah. Nah, di sini kita wajib membaca dengan 4 harakat atau 5 dan tidak boleh kurang. Kemudian pada lafal alihatikum, pada lafal a ada hamzah berharokat fathah bertemu dengan alif, yaitu bertemu dengan huruf mad, maka di sini bukan kita namakan dengan mad tabi'i, tapi dia hukumnya adalah mad badal, yaitu terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, kemudian dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kemudian pada lafal selanjutnya, yaitu inna hadza la syai'un yurad. Pada lafal inna ini sebenarnya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ada bacaan gunnah pada lafal nun berharokat tasydid. Maka caranya adalah menahannya. Inna, tidak langsung inna hadza, tapi tahan dulu sepanjang 2 harakat, inna hadza. Kemudian lafal ha dan za, kedua-duanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif kecil dan fathah bertemu dengan alif biasa.
panjangnya 2 harakat dan tidak boleh dibedakan. Kemudian pada lafal la syai'un yurad, ya, lembutkan dalam melafalkan ya sukun yang di dalam dengan fathah karena dia ada bacaan lin, lembut di dalam melafalkannya. Kemudian yurad di sini ada apa? Dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada dhammatain bertemu dengan ya, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah kita memasukkan tanwinnya pada lafal ketemu, masukkan kepada huruf ya sehingga suara nun sukunnya hilang. Kan awalnya la syai'un, ada nun dimatikan, ketemu ya langsung ke ya la syai'ui. Nah, itu langkah pertama, yaitu mengidghamkan, memasukkan tanwinnya kepada huruf ya. Langkah kedua ditahan dengan gunnah, maka dinamakan bi gunnah. La syai'un yurad. Kemudian pada lafal yurad ada mad arid disukun, ya, sebagaimana ujab ya di atas tadi, atau di lafal ayat ke-5 gitu ya. Nah, di sini yurad sama mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi karena sukun arid di akhir bacaan kita ketika kita wakaf, dan didahului huruf sukun arid itu didahului dengan huruf mad. Contoh di sini yang kita matikan kan sukun aridnya adalah huruf dal. Sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Nah, di sini tidak boleh langsung yurad, tapi panjangkan dulu rohnya sepanjang berapa harakat, karena mad arid disukun itu kalau dasarnya mad tabi'i itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kita boleh memilih, tapi kita ambil yang tengah-tengah ya, yurad. Kemudian pada lafal dal ini wajib dipantulkan karena dia dalnya menjadi dal yang sukun atau dinamakan dengan bacaan qalqalah. Maka dia tidak boleh apa namanya teman-teman? Tidak boleh tidak mantul. Maka kadang-kadang yurad saja, ini salah, tapi dia harus memantul yurad. Kita coba ulangi sedikit. Inna hadza la syai'un yurad. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon dukungannya teman-teman untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.